Jemaat Maha Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang melakukan perkara besar dalam hidup kita. Kuasanya yang ajaib selalu menjagai, menolong, dan menuntun kita di jalannya yang benar berdasar pada firman. Dan saat ini akan disampaikan bagian firman dari Filipi pasal 4 ayat 2-9 yang menjadi bahan MTPJ Gemim tanggal 2-8 Juli 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, terangilah hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami menemukan apa kehendak Tuhan yang mau disampaikan dari bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada diberkatilah, dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan dibaca dari Filipi 4 ayat 2-9, begini dikatakan. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, surat Filipi ditulis oleh Paulus ketika ia berada dalam penjara di Roma. Karena iman kepada Yesus Kristus, dia harus dipenjarakan. Filipi 1 ayat 13. Untuk menguatkan iman umat dalam menghadapi tantangan dari pengajar-pengajar sesat yang memberitakan Kristus karena dengki, karena perselisihan dan kepentingan diri sendiri. Filipi 1 ayat 15 dan ayat 17. Mereka itu pekerja-pekerja yang jahat. Filipi 3 ayat 2. Umat diajak untuk tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus, rela menderita karena iman kepada Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 27 dan 29. Umat diajak untuk tetap hidup bersatu, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan merendahkan diri seperti Kristus. Filipi 2 ayat 1-11. Umat harus hidup dalam perdamaian, kerukunan, bukan dalam perselisihan dan perpecahan. Dan karena itu Paulus menasihati Eudia dan Sintike. Eudia dalam bahasa Yunani berarti perjalanan yang baik atau sukses. Sintike berarti dengan keberuntungan. Kedua perempuan ini rupanya sedang terjadi perselisihan. Tidak diketahui dengan pasti persoalan apa yang terjadi di antara keduanya. Yang pasti perselisihan itu mengganggu keutuhan persekutuan jamaat. Makanya dinasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 2.
Sehati sepikir dalam bahasa Yunani, to auto profein, artinya mempunyai pikiran yang sama. Eudia dan Sintike diajak agar memiliki pikiran yang sama seperti pikirannya Tuhan. Jadi bukan berpegang pada pikiran atau pendapat masing-masing, tetapi berpegang pada pikiran dan kehendaknya Tuhan. Inilah yang mempersatukan dan menyelesaikan segala perselisihan. Kepada Sunsugos, pelayan yang setia, dimintakan oleh Paulus untuk menolong menyelesaikan persoalan di antara Eudia dan Sintike, karena mereka bersama dengan Clemens dan kawan sekerja yang lain telah berjuang dalam pekabaran Injil dan nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat 3. Kendati pun berada di tengah pergumulan, penderitaan, tekanan, perselisihan, umat diajak. Pertama, umat diajak untuk bersukacita senantiasa. Dalam bahasa Yunani, kairete pantole, artinya bersukacitalah terus menerus di dalam Tuhan. Ayat 4, dasar untuk bersukacita bukan terletak pada keadaan, bukan terletak pada situasi yang dialami, tapi terletak dan bersumber dari Tuhan, sehingga umat akan mampu bersukacita terus menerus dalam segala keadaan. Disitulah wujud kualitas iman orang beriman. Kedua, umat diajak untuk menyatakan kebaikan hati. Dalam bahasa Yunani, epiekes, artinya keramahan kepada semua orang. Walaupun dalam keadaan yang tidak baik, umat harus tetap berlaku ramah, harus lemah lembut, sabar, dan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, malah tetap melakukan kebaikan kepada semua orang, sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 5. Yang ketiga, umat diajak agar jangan khawatir. Khawatir dari bahasa Yunani meremnate, dari kata merimnao, artinya khawatir atau bimbang. Umat diajak agar jangan bimbang, jangan ragu dalam menghadapi apapun juga. Sebab khawatir, bimbang, ragu itu tanda tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Umat diajak untuk sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai kekuatan, sebagai penolong melalui permohonan doa dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ayat 6 dan ayat 7. Kuasa Allah yang akan menguasai, mengendalikan, memampukan hati dan pikiran umat dalam menghadapi segala sesuatu dan dimenangkan dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Sebagaimana dicatat dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan karena itu umat diajak agar menjaga hati dan pikiran. Hati dan pikiran harus diisi dengan hati dan pikiran Kristus. Sebab apa yang ada dalam hati dan pikiran itu akan mempengaruhi cara pikir dan tindakan umat. Umat harus berpikir positif, yaitu berpikir yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ayat 8. Hal-hal ini yang harus ada dalam hati pikiran sehingga akan mempengaruhi cara hidup dalam menyikapi segala sesuatu. Dan apa yang telah diteladankan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, baik dalam pengajaran yang telah mereka terima, yang telah mereka pelajari, yang telah mereka dengar, yang telah mereka lihat, dikatakan lakukanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 9. Pemberitaan firman Allah yang baik dan benar bukan sekedar disampaikan,
tapi harus dilakukan, dan hal itu diteladani oleh jemaat, maka Allah sumber berkat akan menyertai dan memberkati. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini disampaikan kepada kita sebagai umat Tuhan yang hidup di tengah dunia, yang tak pernah sepi dari berbagai tantangan, penderitaan, kesalahpahaman, perselisihan, dan bahkan perpecahan. Hal-hal seperti itu, sadar atau tidak, terkadang terjadi, dialami dalam persekutuan gereja Tuhan dan atau dalam kehidupan masyarakat, dan hal itu mengganggu persatuan keutuhan umat Tuhan. Karena itu, sebagai pelayan, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai umat Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap persoalan, setiap perselisihan yang terjadi dengan tidak ada keberpihakan, tetapi mengajak kepada yang berselisih memiliki satu pikiran yang sama, yang bersumber dari pikiran dan kehendak Tuhan. Jadi, kehendak Tuhan yang mempersatukan, bukan kehendak manusia. Sebab kalau kehendak manusia, kita punya kepentingan masing-masing. Semua harus diletakkan pada kehendak Tuhan, sehingga semua persoalan dapat diselesaikan dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Dalam menghadapi segala sesuatu, hendaklah kita tetap terus-menerus bersukacita di dalam Tuhan. Tuhanlah yang menjadi dasar untuk bersukacita dalam segala hal. Kita dimampukan untuk melakukan kebaikan kepada semua orang. Juga kita diajak agar jangan khawatir, tapi bersyukurlah. Khawatir, ragu, bimbang, itu tanda kita tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Jangan pernah khawatir, Tuhan sanggup menjaga, memelihara, dan memberi kemenangan kepada kita. Belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi, syukurilah. Suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Dan tetaplah berdoa. Dan selalu berpikir positif. Buang pikiran-pikiran yang negatif. Sebab apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Isi pikiran kita dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Maka kehendak Tuhan yang akan menguasai dan terjadi dalam hidup kita. Karena itu, sebagai pelayan Tuhan yang memberitakan kehendak Tuhan melalui firman, bukan sekedar diberitakan, tapi harus dilakukan, sehingga berita itu dapat dipelajari, dapat dilihat, dan dapat diteladani oleh jemaat. Dan pada akhirnya Allah yang adalah sumber berkat akan menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melayani-Mu, memberitakan firman-Mu. Biar Engkau yang terus singkapkan kebenaran firman, rahasia-rahasia Engkau singkapkan bagi kami melalui firman, supaya kami dapat menyingkapkan kebenaran firman, karena Engkau yang singkapkan itu melalui kami. Dan semua yang mengikuti pelayanan ini, diberkatilah mereka dimanapun mereka berada. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah akan menjagai, menolong, memberi kemujuran, memberi keberuntungan dan keberhasilan kepada saudara kini dan seterusnya. Amin. Trims.